Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya, para pemirsa YouTube semuanya. Selamat datang di channel saya, Sirajuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang sejarah sosial pendidikan Islam pada masa kekhalifahan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang tujuan utamanya pendidikan Islam itu membentuk manusia yang seutuhnya, yakni manusia yang bertakwa, beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirat, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, bagaimana sejarah sosial pendidikan pada masa Nabi? Pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam itu berpusat di kota Madinah. Kemudian setelah Nabi wafat, kekuasaan pemerintahan Islam itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Ada 4 orang khalifah seperti yang kita ketahui bersama, yakni Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Pada video kali ini, pada kesempatan ini, kita akan coba membahas tentang bagaimana sejarah sosial pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan bagaimana sejarah sosial pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik rekan-rekan semuanya, para pemirsa, kita akan coba pertama membahas sejarah sosial pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada bidang sosial masyarakat, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini memerintah lebih kurang 11 tahun lamanya dia menjadi khalifah. Sehingga dengan terlalu lamanya Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi khalifah, stabilitas politik mulai memanas. Beberapa wilayah itu hendak melepaskan diri dari pemerintahan Utsman bin Affan. Salah satu daerahnya itu daerah Khurasan dan Iskandaria. Dua daerah ini ingin melepaskan diri dari pemerintahan Utsman bin Affan. Ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa wilayah itu ingin memisahkan diri. Ada 2 hal terpenting yang membuat masyarakat itu merasa benci terhadap khalifah, sehingga memuncak dan menjadi kemarahan masyarakat itu. Yang pertama itu membuat masyarakat benci terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan itu. Pertama itu, Utsman bin Affan ini mempunyai perangai atau tipe pemimpin yang lembut, santun, artinya kurang tegas seperti khalifah sebelumnya itu Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Umar itu kita sering ketahui bersama, dia dijuluki dengan singa padang pasir. Jika Umar mempunyai ketegasan yang menimbulkan wibawa, jadi Umar itu mempunyai ketegasan, wibawa, dan disegani oleh masyarakat. Nah, berbeda juga dengan Utsman. Utsman ini khalifah yang bersikap lembut, sehingga dianggap oleh sebagian masyarakat yang saat itu menjadi titik lemah bagi Utsman ini dalam menjalankan roda pemerintahan saat itu. Nah, yang kedua juga nepotisme. Nah, di zaman pemerintahan Utsman ini banyak sekali terjadi nepotisme. Misalnya diwujudkan dalam bentuk digantinya gubernur-gubernur yang saat itu menjabat dari keluarganya, dari kaum kerabatnya. Salah satunya Gubernur Basrah Musa al-Asy'ari itu digantikan oleh Abdullah bin Amir bin Kharis yang notabene kerabat dari Utsman bin Affan tersebut itu. Kemudian Amr bin As, gubernur Mesir, yang digantikan dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Nah, menurut Saif bin Umar mengatakan bahwa pemberontakan beberapa kelompok menentang pemerintahan Utsman bin Affan itu
akibat adanya seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah yang berpura-pura masuk Islam, artinya munafik ini, orang yang munafik, kemudian pergi ke daerah Mesir untuk menyebarkan idenya tersebut, diberikan ke kalangan masyarakat saat itu. Maka mulailah masyarakat mengingkari kepemimpinan Utsman bin Affan serta mencelanya. Nah, di bidang pola pendidikan pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan ini tidak jauh berbeda dengan khalifah sebelumnya, yaitu khalifah pada masa Umar bin Khattab. Hanya saja pada periode ini para sahabat yang asalnya dilarang untuk keluar dari kota Madinah kecuali mendapatkan izin dari khalifah. Nah, saat pemerintahan Utsman bin Affan ini mereka diperkenankan untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Dengan kebijakan ini, maka orang-orang menuntut ilmu atau peserta didik saat itu merasa tidak lagi kesulitan untuk belajar dan menetap di kota-kota lain yang mereka senangi, bisa di Madinah dan lain sebagainya. Kemudian ada satu usaha cemerlang yang telah terjadi di masa Utsman bin Affan yang disumbangkan untuk umat Islam sampai saat ini, yaitu pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dikomandoi oleh Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Nah, mereka ini diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf dari para penghafal Al-Quran untuk dibukukan. Demikian tentang sejarah sosial pendidikan Islam di zaman Utsman bin Affan. Kemudian bagaimana sejarah sosial pendidikan Islam pada masa Khalifah bin Ali bin Abi Thalib. Rekan-rekannya semuanya yang berbahagia, Ali bin Abi Thalib ini memerintah tidak lama. Dia lebih kurang menjadi khalifah itu selama 6 tahun. Setelah Utsman wafat, maka Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh kaum muslim untuk menjadi khalifah, saat itu pengganti dari Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali terjadi rongrongan atau pemberontakan yang dilakukan. Di antaranya pemberontakan yang dilakukan pada perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Nah, kenapa terjadi pemberontakan? Pada masa pemerintahan Ali ini ada beberapa kebijakan yang dianggap kurang baik karena Ali mengganti gubernur-gubernur yang diangkat oleh masa pemerintahan Utsman bin Affan untuk diganti kembali oleh Ali itu. Kemudian selain itu juga ada kebijakan yang banyak ditentang saat itu, yaitu kebijakan Ali bin Abi Thalib menarik hasil tanah yang sebelumnya telah dihadiahkan oleh Khalifah Utsman kepada penduduk. Nah, hal-hal ini yang mengakibatkan pergolakan-pergolakan politik hingga terjadinya peperangan. Ada peperangan yang disebut dengan Perang Jamal yang dimenangkan oleh kubu Ali bin Abi Thalib. Selain itu juga pada masa itu ada Perang Siffin, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus saat itu, yang berakhir dengan tahkim sebagai akibat timbulnya golongan pembenci Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Khawarij. Kemudian pola pendidikan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kurang berkembang, artinya
Kenapa kurang berkembang hal ini dikarenakan bahwa pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pemberontakan banyak sekali terjadi, sehingga Ali kurang begitu memikirkan terhadap perkembangan pendidikan tersebut begitu. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang sejarah sosial pendidikan Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian, semoga hal ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, dan semoga hal ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.